Selamat malam saudara. Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina dan Eki, menjalani pemeriksaan psikologis di Polda Jawa Barat hari ini. Pihak pengacara Peggy mempertanyakan apa urgensi tes untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam. Sapa Indonesia Malam juga akan menyoroti program tabungan perumahan rakyat yang memicu gelombang protes karena menekan pengeluaran. Bagaimana solusi pemerintah agar tapera ini tidak semakin membebani pekerja yang sudah terhimpit banyak tanggungan setiap bulannya? Inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Niluh Puspa. Saudara, tersangka kasus pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, menjalani tes psikologi. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan mempertanyakan urgensi pemeriksaan psikologis. Didampingi oleh ibu dan pengacara, Peggy Setiawan sempat meminta doa ke ibunda sebelum diperiksa. Peggy menjalani tes psikologi selama 6 jam sejak Sabtu pagi. Salah satu tes yang dilakukan dalam pemeriksaan hari ini adalah konsistensi Peggy dalam menjawab pertanyaan. Pemeriksaan psikologi Peggy akan dilanjutkan besok pagi. Tidak melakukan, ya. Jadi Peggy Setiawan ini konsisten dalam BAP-nya itu menjawab memang tidak melakukan. Lalu kemudian penyidik mau mencoba memeriksa psikologisnya, silakan saja, itu intinya. Kan? Artinya kalau memang ya nanti setelah ditanya memang normal, ya berarti jawaban yang dituangkan dalam BAP oleh Peggy Setiawan ya memang apa adanya normal. Itu makanya kalimatnya yang penting, yang pertama itu yang utama bukan masalah waras tidak waras ya, bukan masalah normal tidak normal, tetapi supaya tidak salah duga, supaya tidak salah tangkap. Itu, nah artinya mau menguji jawaban yang selama ini konsisten dituangkan oleh Peggy Setiawan dalam BAP bahwa memang tidak melakukan dengan cara pun memang tidak melakukan. Usai diperiksa selama 6 jam, apa hasil pemeriksaan psikologi terhadap Peggy Setiawan hari ini? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV dan Ninda Destiani yang saat ini berada di Polda Jawa Barat. Ninda, selamat malam. Apa hasil pemeriksaan psikologis terhadap Peggy hari ini? Iya, selamat malam Niluh dan juga saudara. Terkait hasil dari pemeriksaan psikologi terhadap Peggy Setiawan, kami tadi telah memantau bahwa memang Peggy Setiawan ini diperiksa psikologi kurang lebih selama 6 jam. Dirinya ini masuk ke Dirkrimum Polda Jabar sekitar pukul 10.30 dan berakhir pada 17.20 waktu Indonesia Barat. Di mana tadi pun kuasa hukum dari pihak Peggy Setiawan ini menyampaikan hasil dari pemeriksaan psikologi ini bahwa pada saat proses pemeriksaan Peggy Setiawan ini diperiksa oleh 3 orang psikologi, di mana dalam proses pemeriksaan juga terdapat 5 rangkaian pemeriksaan. Dan selain itu pihak kuasa hukum juga menyampaikan dan sempat mempertanyakan kepada pihak penyidik Polda Jabar apa kemudian menjadi urgensi untuk dilakukan tes psikologi ini. Salah satunya adalah pemeriksaan psikologi ini merupakan salah satu upaya dari pihak kepolisian agar polisi ini lebih berhati-hati dalam menangani kasus Vina dan Eki ini agar tidak ada salah dugaan. Begitu Niluh dan juga saudara. Dan selain itu memang sepenuhnya terkait pemeriksaan psikologis ini hanya dilakukan terhadap seorang Peggy Setiawan saja, meskipun memang awalnya memang dari orang tua Peggy, yakni ibu Peggy ini sempat diberikan surat panggilan karena memang surat panggilan itu merupakan surat untuk Ibu Peggy untuk dapat menyaksikan Peggy untuk dilakukan pemeriksaan psikologi ini di Dirkrimum Polda Jabar. Jadi untuk pemeriksaan ini hanya diperuntukkan kepada Peggy Setiawan saja. Dan memang tadi pun pada saat proses pemeriksaan dari Ibu Peggy kemudian didampingi oleh kuasa hukum ini pihaknya menyaksikan Peggy di luar ruang pemeriksaan, yang mana di luar pemeriksaan itu hanya terdapat Peggy Setiawan dan juga 3 orang psikologi saja. Dan selain itu, Niluh dan juga saudara, memang sebetulnya awalnya pihak kuasa hukum Peggy ini sempat menolak ya terkait adanya
pemeriksaan psikologi ini, karena memang menurut pihaknya bahwa jika hal ini tidak penting, kemudian mengingat melihat situasi kondisi kepribadian, mental dan juga kejiwaan Peggy ini normal, sehingga awalnya tidak perlu dilakukan tes psikologi dan mereka merasa keberatan. Namun pada akhirnya ketika menanyakan urgensi, kemudian dari pihak Polda Jabar ini memberikan sebab ataupun alasannya dan dirasa dinilai masuk akal oleh kuasa hukum, sehingga mereka pun menerima arahan dari Polda Jabar karena tes psikologi ini merupakan salah satu dari prosedural untuk menangani kasus pembunuhan ini. Dan selain itu, Niluh dan juga saudara, dari kuasa hukum sendiri memang tadi menyampaikan bahwa karena menurutnya Peggy Setiawan ini merupakan bukan pelaku begitu, sehingga pada saat proses pemeriksaan Peggy Setiawan ini hanya menjawab apa adanya begitu, yang memang menurutnya Peggy Setiawan ini menjawab secara normal, yang sehingga menurut kuasa hukum polisi ini hanya ingin menguji jawaban Peggy Setiawan apakah konsisten atau tidak, apakah sesuai dengan BAP yang selama ini dilakukan ya disidik oleh penyidik Polda Jawa Barat. Dan di sisi lain selain itu tadi saat proses pemeriksaan psikologi, pihak dari ibu Peggy Setiawan ini justru sempat bertemu dengan anaknya Peggy Setiawan, di mana Peggy ini sempat meminta doa kepada ibunya Kartini, di mana Peggy Setiawan ini menurutnya ini tidak berkata apa-apa, namun dirinya hanya menangis dan tidak berani untuk melihat raut muka dari ibunya. Kemudian ibunya hanya dapat mendoakan Peggy, dan Peggy juga berharap agar kasus ini dapat tuntas dan kemudian dapat dicari siapa pelaku sebenarnya, begitulah yang menurut pihak dari orang tua Peggy. Dan selain itu tadi selain untuk menjenguk Peggy, dirinya yakni ibu Peggy juga menyampaikan barang-barang ya, menitipkan barang-barang Peggy, dan juga tentu di akhir ini sempat ada serah terima motor untuk Peggy Setiawan yang diserahkan langsung kepada kuasa hukum. Baik, Ninda, Peggy Setiawan sementara demikian. Baik, Ninda, ini kan tadi Polda Jawa Barat sudah mengeluarkan juga ada hotline untuk pihak-pihak yang ingin menyampaikan informasi baru soal kasus Eki dan Vina. Apakah sejauh pantauan Anda sampai malam hari ini sudah ada yang mungkin melapor melalui hotline itu? Iya betul, Niluh dan juga saudara, baru kemarin ini dari pihak Polda Jawa Barat ini telah mengeluarkan ataupun menyediakan saluran khusus bagi masyarakat, yang tentu ini jika masyarakat di luar sana memiliki informasi tambahan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 2016 silam. Ini juga sempat disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, bahwa memang menyebut saluran pengaduan khusus itu sengaja dibuka sebagai bentuk komitmen untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 silam. Dan meskipun begitu, jikalau nantinya ada masyarakat luas yang kemudian dapat menyampaikan berbagai informasi yang dilatar belakangi mengenai kasus ini, diharapkan nantinya agar seluruh informasi yang bertambah ini agar dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun yang nantinya melaporkan. Demikian selengkapnya. Baik, terima kasih Ninda Destiani, jurnalis Kompas TV, atas informasi Anda langsung dari Polda Jawa Barat. Masih terkait